Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Nah, balik lagi nih sama kakak di pembahasan tentang kisi-kisi matematika dan seni budaya dan prakarya untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester. Nah, di video sebelumnya kakak sudah membahas tentang kisi-kisi untuk yang tema 1 dan tema 2 ya. Nah, kali ini kita lanjut ya adik-adik ke kisi-kisi tema 3. Yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang matematika terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi nomor 1 yaitu mengetahui lambang bilangan dan nama bilangan. Kita lihat ke contoh. Di sini sudah ada angka, yaitu angka 1 dan 5. Nah, kita tulis nih nama bilangannya, yaitu 15. Misalkan di sini ada 1, 4. Itu kan lambang bilangannya ya. Jadi kita tulis 14. Nah, kemudian di sini ada lambang bilangan dari tulisan 15 ini adalah 1 dan 5. Seperti itu ya adik-adik. Kalian harus teliti bagaimana membedakan nama bilangan dan lambang bilangan. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 2 yaitu menghitung banyak benda dan lambang bilangannya. Nah, di sini ada contoh bendanya yaitu jam. Kita hitung ya ada berapa jam di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total keseluruhan jam yang ada di sini adalah 6. Nah, lambang bilangannya kita tulis atau kita pilih yaitu 6. Kemudian kita lanjut ke kisi-kisi nomor 3 yaitu mengetahui bilangan satuan dan puluhan dan bilangan lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita simak contohnya. Di sini ada lambang bilangan atau angka 15, 1 dan 5. Nah, bilangan di atas terdiri atas 1 puluhan yang depan yang pertama dan 5 satuan yang belakang. Ini ya yang 5 ini. Nah, jadi misalkan contoh lainnya yaitu 2 dan 3 atau 23. Nah, berarti terdiri atas 2 puluhan dan 3 satuan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi intinya yang angka yang pertama ini adalah puluhan, kemudian yang kedua ini adalah satuan. Kemudian bilangan yang lebih besar dari 14 adalah, nah di sini kalian harus menentukan bilangan yang lebih besar dari 14 ini berapa. Yang lebih besar ya adik-adik. Tentu saja bukan 12 karena 12 itu lebih kecil dari 14 dan juga bukan 13 karena lebih kecil dari 14. Jawabannya adalah 16, yaitu lebih besar dari angka 14. Bisa juga nanti ada pilihan 15, 17. Jadi intinya adik-adik harus bisa membedakan mana bilangan yang lebih kecil dan mana bilangan yang lebih besar. Lanjut ke kisi-kisi nomor 4 yaitu mengetahui perbandingan besar dari, kurang dari, dan sama dengan. Yuk kita lihat ke contohnya. Di sini adik-adik bisa lihat ya ada lambang seperti ini dan ini. Nah, lambang yang ke kanan ini, arahnya ke kanan ini, itu artinya lebih besar. Nah, lambang yang ke kiri ini atau arahnya ke kiri ini lebih kecil. Dan yang ini ya adik-adik tahu ya, ini lambangnya sama dengan atau hasilnya itu kembar, angka 1 dan angka 2 itu sama. Nah, kita langsung ke contoh. Lengkapi dengan simbol besar dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, di sini kan ada 10 dan 15 ya. Mana nih kira-kira yang lebih kecil dan lebih besar? Simbol mana yang lebih cocok pada mengisi titik-titik yang ada di sini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, jawabannya adalah lebih kecil. Jadi 10 lebih kecil dari 15. Misalkan di sini 15 nih dan di sini 10. Berarti 15 lebih besar dari 10.
Nah, yang di bawahnya ini ada angka yang sama nih. Kita cari tahu nih jawabannya apa, yaitu lambangnya adalah sama dengan. Kan sama ya, kembar ya angkanya. Jadi lambangnya sama dengan. Kemudian kisi-kisi yang nomor 5 adalah mengetahui penjumlahan pada garis bilangan. Nah, ini nih. Jadi penjumlahannya itu menggunakan cara garis bilangan ya. Kita langsung lihat contoh. Yang angka pertama di sini ada 10. Yuk kita cari mana angka 10 di sini. Oh, ada di sini di tengah-tengah ini. Nah, angka kedua ditambah dengan 2. Nah, ditambah dengan 2. Berarti kan kita ada di sini nih. Kita loncat 2 kali. 1, 2. Nah, alhasil hasilnya adalah 12. 10 tambah 2 menggunakan garis bilangan hasilnya adalah 12. Kemudian kita ke kisi-kisi nomor 6. Menghitung pengurangan dan menghitung mundur dan mengurutkan dari yang terbesar. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Pengurangan menggunakan menghitung mundur ya. Di sini ada angka-angka. Di sini ada pengurangannya. Kita lihat contoh, 11 dikurang 3 sama dengan 8. Kita hitung dari sini ya. 11 dikurang 3 kali. 1, 2, 3. Kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur ke kiri. 1, 2, 3. Berarti ada di angka 8. Nah, kemudian mengurutkan dari yang terbesar. Nah, di sini kita lihat sudah angka-angka yang ngacak. Ini kan masih acak ya. Masih belum benar nih, kita urutkan dari yang terbesar. Berarti kita lihat nih yang terbesar angka berapa? 15. Kita taruh 15. Kemudian yang terbesar kedua 14, kita taruh 14. Kemudian yang terbesar lagi yang ketiga yaitu 13, kita taruh 13. Dan 12, 11, 10. Nah, 10 kan angka yang terkecil ya. Jadi dia ada di bagian yang terakhir. Ini kan yang pertama kan yang terbesar. Baik, kita lanjut ke yang kedua, seni budaya dan prakarya. Yuk kita simak kisi-kisinya. Kisi-kisi yang pertama, mengetahui pencipta lagu dan melanjutkan lirik lagu. Contohnya, di sini ada lagu, yaitu ada contoh lagu, sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh. Nah, kalian adik-adik harus memilih lanjutan yang benar itu yang seperti apa, yaitu sungguh senang. Kita pilih yang sungguh senang ya. Jadi di sini adik-adik harus rajin membaca ya pencipta lagu dan menghafal lanjutan lirik lagu. Jadi dengan bantuan buku juga ya dari adik-adik, jangan lupa untuk rajin membaca. Kemudian kisi-kisi yang nomor 2 yaitu mengetahui karya seni dan bahan untuk membuat karya seni. Nah, contohnya di sini ada menghias karya seni dengan cara menempel adalah, nah adik-adik harus tahu ya karya seni dengan cara menempel itu jenis karya seni apa, yaitu kolase. Nah, contoh bahan untuk membuat kolase, contoh-contohnya yaitu bahan-bahan dari alam ya, misalkan ada kayu, ranting-ranting pohon, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian kisi-kisi yang ketiga, mengetahui bahan alam untuk dijadikan kerajinan. Contohnya, misalkan bahan alam apa saja nih yang bisa dijadikan kerajinan di sekitar kita. Ada daun-daun kering, kemudian ada biji-bijian, kemudian ada ranting-ranting pohon. Nah, yang bukan bahan alam, di sini apa nih adik-adik? Nah, adik-adik harus bisa membedakan ya, yaitu bukan plastik atau bahan alam untuk dijadikan kerajinan, yaitu adalah bukan plastik. Plastik itu bahan buatan. Kemudian yang ketiga, mengetahui contoh-contoh bahan yang dapat dijadikan prakarya. Contohnya, di sini ada kolase. Kolase kan tadi kan bahan kerajinan dari alam ya yang ditempel-tempel. Nah, contoh bahannya daun-daun kering, ada lem, ada gunting,
ada kertas, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada biji-bijian nih, contoh yang dapat dijadikan prakarya nih, biji-bijian apa saja. Misalkan biji-bijian dari kacang hijau, dari jagung, kacang merah, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, menyebutkan contoh-contoh bahan alam untuk menghias kerajinan dan contoh-contoh alat dan bahan. Di sini adik-adik harus menyebutkan atau menuliskan contoh-contoh bahan alam untuk menghias. Misalkan, ada bahan alam apa saja? Seperti tadi ya, ada biji-bijian, ada ranting pohon, daun-daun kering, dan masih banyak lagi. Kemudian, contoh-contoh pembuatan untuk menghias suatu kerajinan atau prakarya itu alat dan bahannya apa saja. Misalkan kolase. Nah, alat-alatnya apa saja? Yaitu ada gunting, ada lem, ada kertas, kemudian ada bahan utamanya yaitu biji-bijian kah atau daun-daun kering dan lain sebagainya. Adik-adik harus mampu menyebutkannya ya. Jadi adik-adik di sini wawasan untuk membacanya diperluas lagi ya, rajin-rajin untuk membaca. Nah, mungkin sekian dari kakak. Semoga membantu adik-adik sekalian dalam belajarnya ya. Semangat ya adik-adik belajarnya. Semoga mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Mungkin sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.